saya Sania Martiawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Nah, yang pertama itu tentang hereditas. Nah, sebelumnya apa sih itu hereditas? Nah, hereditas itu adalah pewarisan watak dari induk ke keturunannya, baik secara biologis yaitu gen atau DNA maupun secara sosial melalui pewarisan gelar. Nah, setiap individu dilahirkan dengan hereditas atau pewarisan dari orang tuanya, baik menyangkut fisik atau psikis yang terbentuk sejak masa konsepsi atau itu masa pembuahan ovum oleh sperma. Nah, hereditas atau pewarisan itu bersifat bawaan dan memiliki potensi berkembang. Sejauh mana perkembangan itu terjadi bergantung pada kualitas hereditas dan lingkungan yang mempengaruhinya. Selanjutnya masih di hereditas, yaitu prinsip penurunan sifat pada hereditas ya. Ada 4 ya. Yang pertama ada reproduksi. Nah, penurunan sifat ini hanya berlangsung melalui sel benih saja. Nah, yang kedua konformitas atau keseragaman, di mana proses ini proses penurunan sifatnya itu mengikuti pola jenis spesies atau generasi sebelumnya, seperti misalkan anak menurunkan sifat dari ibu atau bapaknya. Kalau di bahasa Sunda mah uyah mah mau tes kalbu tapi kehandap, nah gitu. Terus yang ketiga variasi. Nah, jumlah gen dalam setiap kromosom itu sangat banyak, maka kombinasi gen-gen pada setiap pembuahan akan mempunyai kemungkinan yang banyak, maka akan terlahirlah keseragaman karakter, seperti adik dan kakak tidak mungkin memiliki karakter yang sama, pasti berbeda. Terus yang keempat itu ada regresi filial, di mana perubahan sifat cenderung ke rata-rata, misalkan si adik atau si kakak sifat itu lebih ke ayah atau ibunya, mungkin seperti itu. Ini ada lingkungan perkembangan, di mana hubungan antara manusia dengan lingkungan saling bersifat mempengaruhi atau reciprocal influence. Nah, menurut Siegelman and Schaeffer pada tahun 1995 halaman 86 mengatakan berbagai peristiwa, situasi atau kondisi di luar organisme yang diduga mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu. Jadi saling mempengaruhi antara individu dengan lingkungannya. Terus lingkungan perkembangan siswa merupakan keseluruhan fenomena fisik atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan siswa, yang meliputi keluarga, sekolah, kelompok, sebaya, masyarakat bisa jadi. Terus lingkungan perkembangan juga terdiri dari satu lingkungan fisik, di mana lingkungan fisik itu meliputi segala sesuatu di sekitar janin sebelum lahir. Yang kedua ada lingkungan sosial, meliputi manusia secara potensial mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perkembangan individu seperti sekolah, lingkungan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu pertumbuhan perkembangan, salah satunya lingkungan keluarga. Nah, menurut F.J. Brown, dalam arti luas keluarga meliputi semua pihak yang memiliki hubungan darah, keturunan, atau marga. Tapi dalam arti sempit, keluarga itu meliputi orang tua dan anak. Nah, dalam keluarga modern terjadi perubahan cara mendidik anak dan remaja. Keluarga cenderung memberikan banyak kelonggaran dan serba boleh atau greater permissions pada anak. Nah, peran penting keluarga diantaranya perawatan dari orang tua dan kasih sayang, pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan yang diberikan orang tua kepada anak untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga diantaranya yang pertama fungsi biologis, di mana fungsi biologis itu meliputi sandang pangan papan yang sesuai untuk istri, anak, sekeluarga. Yang kedua fungsi ekonomis, di mana di sini ayah yang berperan menafkahi keluarganya untuk istri dan anak. Dan ketiga fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini harus diberikan kepada anak dari orang tua, karena kenapa? Keluarga itu merupakan fungsi pendidikan yang paling utama dalam anak ketika anak menginjak mengetahui arti kehidupan yang sebenarnya. Nah, yang keempat ada fungsi sosialisasi, di mana orang tua atau lingkungan keluarga itu menjadi miniatur lingkungan terhadap mengenalkan sosialisasi kepada anaknya. Yang keempat, fungsi perlindungan atau protektif, di mana keluarga di sini memberikan rasa nyaman, pelindung kepada anak dari gangguan atau ancaman atau
kondisi yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman kepada anak di dalam bermasyarakat. Yang keempat, fungsi rekreatif, di mana keluarga ini memberikan kenyamanan, keceriaan, penuh kegembiraan kepada anak. Dan yang terakhir, yang paling utama itu adalah fungsi pendidikan atau religius, di mana keluarga memberikan penilaian nilai-nilai agama kepada anak agar anak memiliki pedoman hidup yang benar, tata cara hidup yang benar, dan menjadi landasan fundamental dia dalam berkeluarga dan masyarakat nantinya. Selanjutnya adalah keberfungsian keluarga. Nah, ada keluarga yang semakin kokoh dalam menerapkan fungsinya atau fungsional normal, tetapi ada sebaliknya, di mana keluarga mengalami ketidakharmonisan di dalam keluarganya atau disfungsional keluarga. Nah, yang pertama tuh karakteristik keluarga yang fungsional normal. Yang pertama, saling memperhatikan dan mencintai. Jadi setiap anggotanya itu saling memperhatikan, menyayangi, mencintai anggota keluarganya, tidak ada di miscommunication. Terus yang kedua, bersikap terbuka dan jujur, di mana orang tua mengajarkan kepada anaknya agar bersifat terbuka, di mana anaknya itu tidak memendam masalahnya, sehingga anak ketika mengeluarkan unek-uneknya, orang tua menanggapinya dengan baik dan mengajarkan nilai kejujuran sejak dini dari orang tua kepada anak. Yang ketiga, orang tua mau mendengarkan anak dan menghargai pendapat anak. Nah, jarang ya orang tua sekarang mendengarkan anaknya berbicara dan mendengarkan pendapat anak. Jadi orang tua tuh lebih menginginkan anak itu kata orang tua ya kata orang tua. Nah, tapi karakteristik dari fungsional normal ini yaitu orang tua mau untuk mendengarkan apa yang anak katakan dan menampung pendapat dari anak. Jadi tidak ada otoriter dalam berkeluarga itu, lebih ke demokratis. Yang selanjutnya, sharing masalah antara anggota keluarga. Jadi ada masa atau waktu untuk sharing antara ayah, ibu, anak. Yang selanjutnya, mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya. Jadi saling menguatkan nih antara ayah, ibu, anak, saling menguatkan apabila ada masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, orang tua melindungi dan mengayomi anak. Jelaslah orang tua harus sebagai pagar atau pelindung untuk anak-anaknya serta mengayomi bahwa atau menuntun anaknya itu ke jalan yang benar. Selanjutnya, komunikasi antar keluarga berlangsung dengan sangat baik. Jadi jangan ada miscommunication. Mau dimanapun, kapanpun, komunikasi itu harus ada, apalagi dengan keluarga. Nah, itu. Selanjutnya, keluarga memenuhi kebutuhan psikologis anak dan mewariskan sifat-sifat baiknya. Jadi di sini itu lebih memberikan sifat baik orang tua. Dan terus selanjutnya, ciri-ciri keluarga yang disfungsional, yaitu keluarga yang memiliki keharmonisan di bawah rata-rata gitu. Satu, kematian salah satu orang tuanya. Jadi misalkan di suatu keluarga itu antara ayah atau ibunya ada meninggal salah satu. Nah, itu merupakan bisa jadi pemecah atau disfungsional dalam keluarga. Yang kedua, ada itu orang tuanya itu bercerai atau pisah. Nah, itu kan bisa menimbulkan anak broken home gitu. Selanjutnya, hubungan kedua orang tua tidak baik. Jadi baiknya itu apabila ada masalah antara istri dan suami itu harus di belakang anak, jangan sampai menampakkan ada masalah di antara keduanya di depan anak. Yang selanjutnya, suasana rumah itu sudah tegang gitu, tidak ada rasa nyaman anak untuk di sana. Tegang saja, jadi bawaannya itu menghilangnya rasa nyaman di rumah. Dan seharusnya orang tua itu sibuk dan jarang ada di rumah. Dan para orang tua yang bekerja di luar memperhatikan anaknya, jangan terlalu sibuk ke pekerjaan. Bimbing juga, perhatikan juga anak, karena anak membutuhkan perhatian tersebut. Nah, itu salah satu dari kedua orang tua itu memiliki kelainan kepribadian. Nah, mungkin itu ya yang bisa menyebabkan disfungsional dalam keluarga. Tetapi keluarga disfungsional itu memberikan dampak kurang baik terhadap perkembangan psikologis anak. Di antaranya, anak bisa
berperilaku nakal karena kan kurangi perhatian dari orang tua, karena orang tua sibuk kerja di luar ya anak senaknya aja gitu karena tidak ada pantauan dari orang tua, terus mengalami depresi. Nah ketika anak melakukan kejahatan atau kegiatan nakal-nakal dan akhirnya ada tekanan, anak akan mengalami depresi, apalagi mengetahui bahwa orang tuanya itu bercerai, itu bisa menyebabkan anak broken home, stres, atau apalagi sampai depresi dan nauzubillah sampai mengonsumsi obat-obatan, terus melakukan hubungan seksual secara aktif. Ini sangat berkaitan ya antara poin 1, 2, 3 itu, yaitu saling, jadi tanpanya ada pengendalian atau perhatian dari orang tuanya, sehingga anak ya sudah terserah saya aja mau melakukan apapun, toh orang tua saya kan kerja di luar gitu, tidak ada yang memperhatikan. Dan terakhir itu kecenderungan terhadap obat-obatan, nauzubillah min dzalik. Untuk mengatasi atau menghindari dari keluarga disfungsional, menurut cover ada 7 budaya keluarga yang indah. Yang pertama itu ada menjadikan proaktif, menjadikan agen perubahan di dalam keluarga. Jadi orang tua tuh mendorong anak-anaknya menjadi agen atau berubah, kalau dalam Islam itu hijrah gitu. Jadi hijrah bareng-bareng melakukan perubahan di keluarganya itu. Jadi tidak stagnan, tidak statis, tapi progres gitu. Yang selanjutnya, keluarga membangun masa depan. Jelaslah orang tua menginginkan anaknya apa di masa depan yang akan datang. Terus anak juga harus memiliki orientasi bahwa masa depan itu jauh lebih baik dari sekarang dan harus kita bangun gitu bersama-sama. Yang ketiga, menjadikan keluarga sebagai prioritas. Pastilah keluarga itu merupakan prioritas dari apapun, jangan sampai mengesampingkan, karena kalau kita ada masalah, kalau kita ada apa-apa, pasti kembali ke keluarga, bukan ke teman. Atau itu kan memang teman juga jarang bisa merespon, tapi tidak seperti orang tua. Jadikan keluarga prioritas utama. Selanjutnya, dalam keluarga itu tidak ada kata saya, tapi adanya kata kita. Jadi jangan adanya egoisme yang tinggi dalam diri kita, harus ada demokratis, jangan sampai otoriter kita itu merusak kehangatan atau keharmonisan keluarga itu. Dan selanjutnya, memecahkan masalah melalui komunikasi yang empatik. Jadi ada musyawarah mufakat gitu. Jadi lebih enak, lebih berkumpul. Jangan ketika memecahkan suatu masalah, ketika ayah dan ibu panas, nah anak pun jangan ikutan panas, tapi menjadi pereda, di mana komunikasi yang empatik itu saling mengisi satu sama lain. Dan selanjutnya, keluarga mengembangkan kemampuan dan kekuatan setiap anggota keluarganya. Jadi harus ada, diibaratkan kalau di sekolah itu lomba, tapi maksud di sini tuh lebih ke mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh anak itu, oleh keluarganya. Jadi kayak seperti sekarang kan ada lagi keadaan lockdown. Nah berlomba-lomba tuh orang tua melakukan atau mengagendakan acara di mana acara tersebut itu mengeluarkan atau mengembangkan kemampuan dan kekuatan anak. Selanjutnya, memperbarui spirit keluarga. Bisa diajak olahraga tuh kan jarang ya anak-anak yang suka olahraga saat ini. Terus memelihara gizi anak nih, buat para ibu perhatikan gizi atau asupan makanan untuk anaknya. Dan mengelola stres, apalagi kondisi zaman sekarang stres itu pasti meningkat. Nah itu, jadi bagaimana cara mengelola stres dan mengembalikan peredaran darah kita gitu ya. Terus untuk mengembangkan dan menanamkan 7 kebiasaan yang tadi saya sebutkan menurut Cafe, ada 4 prinsip yang harus dilakukan oleh keluarga. Yang pertama itu modeling. Modeling itu adalah contoh dari orang tua kepada anaknya. Jadi anak itu pasti melihat orang tuanya. Apabila orang tuanya baik, ya anak juga mencontoh yang baik. Dan apabila orang tuanya mencontoh yang jelek, ya pasti mencontoh yang jelek. Jadi kita sebagai orang tua, sebagai guru atau teladan masyarakat tuh jadilah modeling yang baik, karena anak itu peniru yang ulung. Apapun yang dilakukan orang tuanya pasti dia akan tiru suatu saat nanti. Yang kedua, mentoring.
Nah, ini harus dilakukan karena mentor itu sangat penting. Jangan sampai kita acuh kepada anak kita sendiri. Sebagai orang tua kita harus peka terhadap apa yang anak rasakan. Mentoring sangat penting karena itu akan menimbulkan rasa sayang dan cinta orang tua itu pada anak semakin melekat. Jadi anak itu, oh iya ya, saya ada yang mengawasi, ada yang menjaga, ada yang mengendalikan gitu. Yang ketiga, organizing, di mana orang tua mengajak anak untuk bekerja sama. Nah, ini kan berfungsi untuk nanti ketika di lingkungan atau di lingkungan masyarakat, ketika fungsi kerjasama itu sangat baik. Karena apapun yang kita lakukan bareng-bareng atau bekerja sama kan pasti ringan. Dan yang terakhir adalah teaching, orang tua menjadi guru untuk anak-anaknya. Karena ingat, apalagi seorang ibu adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya kelak. Jadilah guru yang sangat pintar atau mengenalkan anak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.